Ya, dalam situasi konflik seperti ini kita sulit untuk bisa langsung membahas berita-berita yang muncul di permukaan ya. Apalagi sekarang nih membahas tentang air war ya, tentang perang udara ya. Kalau di Amerika tuh ada sekolahan itu Air War College ya. Nah, kembali kepada apakah ledakan itu ini bisa terjadi, bisa iya, bisa tidak. Tetapi teknologi dari persenjataan yang digunakan dalam perang udara itu antara lain ada yang berwujud namanya precision guided missiles ya, peluru kendali yang bisa menseleksi target ya, teknologinya sudah sampai begitu. Mengapa? Karena mereka juga memperhitungkan collateral damage ya, dia memperhitungkan dia tidak ke tempat penduduk dan sebagainya, dia mencari sasaran-sasaran strategis dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan merespon berita tentang ledakan. Yang jelas kedua negara sedang dalam keadaan konflik, ledakan apapun yang terjadi di kedua negara itu patut dicurigai bahwa itu adalah upaya serangan dari musuhnya, dari lawan konfliknya. Oke, tapi kalau begini Pak Capi, kalau kita melihat mengenai kekuatan dari rudal presisi ini, kemampuannya seperti apa sih? Apakah bisa kemudian menjangkau pusat militer di lawan konflik atau seperti apa? Ya. Kemajuan teknologi senjataan modern itu sudah canggih sekali ya. Kalau saya menjelaskan secara teknis agak sulit untuk bisa dimengerti, tetapi gambarannya adalah sudah seperti video game ya, menyeleksi target begini dengan long distance command and control, dengan satellite based command and control dan sebagainya. Itu teknologi. Tetapi dalam konflik yang terjadi seperti ini, maka pasti kedua belah pihak akan menahan diri dalam menggunakan nuclear power yang berskala global. Dan itu sudah terbukti kalau kita melihat sejarah pada tahun 45 Hiroshima dan Nagasaki dibom, itu kemudian tidak sampai 1 minggu Jepang menyerah dan perang dunia usai, game over. Kemudian pada tahun 1947 sampai dengan 1991 itu terjadi perang dingin ya, perang dingin antara Blok Timur dengan NATO dengan Pakta Warsawa. Selama 44 tahun ya, mereka cuma saling gertak aja. Tetapi di sisi lain dari saling gertak itu, mereka mempersiapkan diri. Yang kita lihat di permukaan adalah perlombaan peningkatan modernisasi senjata. Military industry berkembang pesat pada ketika perang dingin berlangsung. Nah, kemudian kalau kita melihat pada tahun 61 itu ada peristiwa Teluk Babi namanya. Yaitu pada waktu Amerika mau membantu pejuang Kuba untuk menyerbu Teluk Babi, kemudian last minute Presiden Kennedy membatalkan. Kenapa membatalkan? Karena Uni Soviet pada waktu itu mengatakan kalau Kuba diserang, Uni Soviet akan masuk di situ, sehingga dia berhenti. Pada tahun yang sama, 61 atau 62, Indonesia melawan Belanda. Belanda itu negara NATO ya. Dan kita mempersiapkan luar biasa ya, operasi Jaya Wijaya luar biasa. Dan itu kemudian juga dihentikan atas inisiatif Amerika, dibujuk dalam tanda petik terhindar. Jadi ada deterrent power di situ. Dan deterrent power ini dengan berkembangnya teknologi itu sangat fantastis. Kalau kita melihat pada tahun 1981, Israel yang memiliki konsep pertahanan udara yang sangat ofensif, dia menyerang reaktor nuklir Irak di Osirak. Dan dia nggak peduli dia akan dikutuk, tetapi dia menyelamatkan negaranya sebelum Irak memiliki senjataan nuklir dengan pembangunan proyek nuklir Irak di Osirak. Dan itu semua memberikan pelajaran bagi kita bahwa penyebab perang terbesar itu hanya dua, yaitu perebutan teritori yang fokusnya antara lain tentang border dispute, dan yang kedua adalah natural resources yang fokusnya adalah energi. Baik, Pak Cepi. Sedangkan penghenti perang yang paling ampuh adalah nuclear power dengan skala global, dan itu sejarah sudah menghidangkan kepada kita semua bahwa itulah semua yang terjadi sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi yang mutakhir
yang kita alami sekarang ini, yaitu dengan kita sudah masuk dalam 10-15 tahun terakhir masuk ke dunia cyber, maka medan perang itu sudah bertambah. Cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah land, water, air, and space. Daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Ada domain yang kelima yang bernama cyber. Sekarang kita kita membahas tentang error yang berada di dalam domain cyber, yaitu ciri khasnya artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Pak Cepi, sebenarnya ada pernyataan yang menarik yang Bapak ungkapkan adalah dari historinya Israel tidak pandang bulu. Reaktor nuklir pun pernah diserang. Sampai sekarang belum ada pihak yang mengklaim ini serangan siapa yang terjadi di Isfahan, Iran ini. Pak Nasir, pandangan Anda seperti apa, Pak?